Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video kuliah kalkulus lanjut. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi bernilai vektor. Pada video sebelumnya kita telah membahas seperti apa fungsi bernilai vektor yang memiliki bentuk khusus, yaitu yang kita sebut sebagai fungsi parametrik. Pada dasarnya fungsi parametrik adalah fungsi yang bernilai vektor, hanya saja masukannya adalah satu variabel, sedangkan luarannya berupa vektor di R2 atau R3 ya. Mungkin dapat diperluas juga menjadi Rn. Sekarang kita akan melihat seperti apa fungsi bernilai vektor secara umum. Pengertian dari fungsi yang bernilai vektor yaitu adalah fungsi yang memetakan unsur-unsur pada domain di Rn, jadi masukannya berupa vektor dengan panjang n ke dalam kodomain yang berupa Rm, jadi vektor dengan panjang M. Dengan aturan pemetaan yang mengaitkan satu buah nilai X, satu buah titik di dalam domain dengan tepat satu buah titik di dalam kodomain. Secara umum kita dapat menuliskan pernyataan tersebut ke dalam bentuk seperti ini. Jadi nilai Y, di sini Y-nya merupakan vektor dengan panjang M, unsur di Rm, dan masukannya X-nya ini, X-nya adalah sebuah vektor di Rn. Tuh, jadi banyak masukan dan banyak keluarannya ini bisa jadi berbeda gitu ya. Mungkin masukannya dua variabel dan keluarannya menjadi 3 variabel seperti itu. Oke. Contohnya seperti apa? Untuk fungsi yang bernilai vektor, kita dapat menuliskannya dengan 3 cara. Pertama, menuliskannya dalam bentuk seperti vektor ya, vektor yang kita kenal mungkin dalam pelajaran fisika. Jadi kita urutkan ke bawah seperti ini. Jadi jika kita punya sebuah fungsi dengan masukannya 2 variabel dan luarannya 3 nilai, kita dapat menuliskan seperti ini. Fx-nya ada F1, F2, F3. Mungkin contohnya seperti ini, X1 kuadrat ditambah X1, X2, kemudian sin X1, X2, kemudian akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Bisa juga kita tuliskan dalam bentuk pasangan terurut. Jadi kita deretkan komponen-komponen fungsi bernilai vektornya ini ke arah samping, ya, atau dalam bentuk sistem persamaan. Anda bebas menuliskan dengan cara yang manapun. Umumnya saya menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua untuk menuliskan fungsi yang bernilai vektor. Nah, karena ini kuliah kalkulus ya, jadi kita akan membahas seperti apa limit kekontinuan dan juga turunan fungsi bernilai vektor. Pada dasarnya, jika kita akan menghitung limit dari sebuah fungsi yang bernilai vektor, ini sama saja dengan kita mencari limit dari masing-masing komponennya. Jadi, katakanlah kita punya sebuah fungsi bernilai vektor yang terdiri atas 2 komponen, maka fungsi ini akan punya limit di suatu titik gitu ya, jika setiap komponennya juga memiliki limit di titik tersebut. Dengan kata lain, katakanlah kita punya fungsi yang bernilai vektornya adalah f besar, kemudian komponennya adalah f dan g, f kecil dan g. Saat kita ingin menghitung limit fungsi f besar di titik c, maka ini sama saja dengan menuliskan limit ft dan limit gt di titik c. Kemudian kita susun dalam sebuah vektor. Kurang lebih seperti itu. Tentu kita dapat menuliskan X-nya ini, masukannya titik limitnya seperti vektor ya, dengan berbagai komponennya cukup banyak, mungkin X1, X2 sampai Xn, dan dengan fungsinya juga memiliki komponen F1 sampai Fm. Kita cukup mencari limit dari masing-masing fungsi tersebut. Oke, sebagai contoh, jika kita ingin menghitung, jika kita punya fx, ini adalah
X plus Y, kemudian 2X min Y. Maka limit pada saat XY mendekati 0,0 untuk fx ini dapat kita hitung seperti ini, limit xy mendekati 0,0 dari x plus y dan limit xy mendekati 0,0 untuk 2x min y. Nah, selanjutnya bagaimana menyelesaikannya kurang lebih sama seperti yang sudah dilakukan di kalkulus 1 ya. Dalam menyelesaikan limit fungsi ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan, misalnya substitusi langsung, atau kali sekawan, atau membagi dengan faktor yang sama, dan lain-lain. Ya, hanya saja sekarang penyelesaiannya menggunakan dua variabel. Ya, jika kita lihat ini sepertinya cukup sederhana, kita dapat melakukan substitusi saja ya untuk mendapatkan limitnya. Jadi limit dari fungsi tersebut di titik 0,0 adalah 0, 0. Seperti itu. Berikut ini kita lihat contoh lain, misalkan kita punya limit xy mendekati 0,0 dari fungsinya adalah sin xy dibagi xy dan xy min 1. Nah, pertama tentu kita mencari dulu limit xy mendekati 0,0 dari sin xy per xy. Di sini kita dapat buat xy-nya ini sebagai t gitu ya. T-nya mendekati 0, sehingga kita dapatkan fungsinya adalah sin T dibagi T. Nah, akibatnya dari sini karena fungsinya merupakan fungsi satu variabel, kita dapat menggunakan L'Hopital. Menggunakan L'Hopital, kita cari turunan sinus T. Jika kita substitusi langsung, apa yang terjadi? Hasilnya akan jadi 0 per 0 ya, bentuk tak tentu. Sehingga kita gunakan teorema L'Hopital untuk mendapatkan turunan sinus T adalah cos T dan turunan T adalah 1. Dari sini kita dapat substitusikan, didapat hasilnya adalah 1 dibagi 1, jadi hasil sama dengan 1. Selanjutnya untuk komponen kedua, xy min 1, jika kita dekati xy-nya menuju 0,0, akan didapat hasilnya adalah min 1. Ini dapat kita substitusi langsung. Akibatnya limit dari fungsi yang kita punya adalah 1, min 1. Ya, setelah kita melihat bagaimana cara menghitung limit pada fungsi yang bernilai vektor, sekarang kita akan mengecek seperti apa kekontinuan pada fungsi yang bernilai vektor. Sama seperti di fungsi satu variabel, kita dapat memeriksa kekontinuan suatu fungsi di titik C misalnya ya, jika nilai limitnya sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Hal ini juga dapat kita perluas pada fungsi yang bernilai vektor, yakni sebuah vektor f, fungsi yang bernilai vektor f ini kontinu di titik C pada domainnya jika dan hanya jika limit x yang mendekati C di fx ini nilainya sama dengan fc. Dengan kata lain, hal ini akan dipenuhi jika setiap komponen fungsi bernilai vektornya juga kontinu di titik C. Kita lihat seperti apa contohnya. Misalkan kita punya fungsi bernilai vektor yang memiliki dua buah variabel x, y. Kemudian keluarannya juga kita berikan dua komponen gitu ya. Misalnya x plus 3y 4x min y kuadrat. Seperti itu, kita akan periksa apakah f kontinu di 1,1 misalnya. Baik, yang pertama kita lakukan tentu kita periksa berapa sebetulnya nilai f 1,1-nya. Nilai fungsi pada titik 1,1. Kita cukup substitusikan saja, hasilnya berarti 1 ditambah 3 kali 1, komponen kedua 4 kali 1 min 1 kuadrat, yaitu 4 dan 3.
Selanjutnya kita hitung juga nilai limitnya pada titik 1,1. Jadi kita buat XY mendekati 1,1 untuk X plus 3Y 4X min Y kuadrat. Ini sama saja dengan kita menghitung limit XY mendekati 1,1 X plus 3Y, lalu limit XY mendekati 1,1 4X min Y kuadrat. Seperti itu. Jadi kurang lebih sama seperti menghitung limit fungsi multivariabel, hanya saja sekarang kita melakukannya beberapa kali ya, tergantung jumlah komponen dari fungsi bernilai vektor yang diberikan. Ini cukup sederhana, kita dapat langsung substitusi saja nilai X dan Y-nya. Jadi 1 plus 3 kali 1, 4 kali 1 kurangnya 1 kuadrat. 4, 3. Tuh. Kita lihat bahwa limit fungsi di titik 1,1 ini sama dengan X plus 3Y 4X min Y kuadrat. Ini sama dengan nilai fungsi tersebut di titik 1,1. Jadi dari sini terbukti bahwa F-nya kontinu di 1,1. Ya. Selanjutnya bagaimana dengan turunan dan diferensial untuk fungsi yang bernilai vektor? Nah, turunan dari fungsi bernilai vektor kurang lebih sama pada saat kita mencari turunan dari fungsi multivariabel. Kita ingat kembali bahwa jika kita punya katakanlah fx y, turunannya adalah turunan-turunan parsialnya yang kita susun ke dalam sebuah matriks baris ya, yaitu fx dan fy. Sekarang karena kita punya beberapa fungsi multivariabel yang disusun menjadi sebuah vektor, kita cukup membariskan turunan-turunan fungsi multivariabel ini dan disusun ke dalam bukan matriks baris lagi ya, sekarang menjadi matriks dengan ukuran M kali N. M-nya jumlah komponen dari fungsi bernilai vektor dan N-nya adalah jumlah variabel. Matriks turunan ini disebut juga sebagai matriks Jacobi dari fungsi bernilai vektor. Diferensialnya bagaimana? Diferensialnya adalah matriks Jacobi dikalikan dengan vektor yang berisi diferensial dari masing-masing variabelnya. Kita lihat, jika kita punya fxy, ini adalah x kuadrat y, dan bawahnya xy kuadrat, maka f aksen xy pertama kita cari turunan-turunan parsial untuk komponen pertama x kuadrat y. Jadi jika ini kita beri nama sebagai f1 dan ini kita beri nama sebagai f2, ini adalah f1x, f2x, f1y, f2x, dan f2y. Jadi dalam kolom yang sama ini kita turunkan terhadap variabel yang sama dalam baris yang sama, ini berasal dari komponen yang sama. Akibatnya akan kita dapat jika diturunkan terhadap x, ini adalah 2xy, turunkan terhadap y adalah x kuadrat, turunkan terhadap x ini menjadi y kuadrat, dan turunkan terhadap y menjadi 2xy. Oke. Ini contoh lain yang diberikan, yaitu jika kita punya, mungkin jika ini terlalu membingungkan, saya tuliskan ini sebagai fxy. Ini adalah x pangkat 3 min y pangkat 3, 3x kuadrat y, dan 2xy kuadrat. Seperti apa turunannya?
matriks Jacobi-nya berarti kita turunkan komponen pertama terhadap X, 3X kuadrat, turunkan komponen pertama terhadap Y, ini min 3Y kuadrat. Selanjutnya turunkan komponen kedua terhadap X, 6XY terhadap Y, ini adalah 3X kuadrat. Selanjutnya komponen ketiga kita turunkan terhadap X menjadi 2Y kuadrat, turunkan terhadap Y menjadi 4XY. Seperti itu. Ya, ini adalah matriks Jacobi. Jadi matriks Jacobi-nya berukuran 3 kali 2. Karena F-nya punya 3 komponen. 3 komponen dan 2 variabel. Maka ukuran matriks Jacobi-nya menjadi 3 kali 2. Nah, operasi apa lagi yang dapat kita lakukan pada fungsi bernilai vektor? Sama seperti fungsi yang satu variabel atau multivariabel atau fungsi parametrik yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada fungsi bernilai vektor ada beberapa operasi yang dapat kita lakukan, yaitu penjumlahan, perkalian skalar, kemudian dot product, ya, kali titik. Kemudian khusus untuk yang panjangnya 3 kita dapat menghitung juga cross product-nya atau hasil kali silang. Menghitung limitnya juga ini ada sifat limitnya ya, yaitu sifat penjumlahan dan perkalian limit. Ada juga turunan dari F plus G, ini dapat kita turunkan satu per satu baru dijumlahkan. Kemudian jika turunan dari sebuah fungsi yang dikalikan skalar dapat kita turunkan dulu baru dikalikan skalarnya. Dan terakhir ada aturan rantai. Oke, kita lihat. Ya, karena kita punya fungsi ini bernilai vektor, maka kita dapat melakukan operasi pada fungsi ini sama seperti pada saat kita melakukan operasi pada vektor. Yaitu jika kita akan menjumlahkan dua buah fungsi yang bernilai vektor, kita harus pastikan dulu bahwa ukurannya sama. Kenapa? Karena kita akan menjumlahkan komponen-komponen yang seletak. Gitu. Jadi kita harus pastikan ukuran F dan G-nya sama. Gitu. Pastikan pula bahwa variabel yang diinputkan juga sama ya, domainnya sama atau ya at least beririsan. Nanti domainnya akan lebih kecil. Nah, contohnya seperti apa? Jika kita punya F ini adalah X kuadrat min Y dan XY, kemudian G-nya adalah 2X, 2Y, maka kita dapat hitung F plus G. Tinggal kita jumlahkan yang seletak saja, jadi X kuadrat min Y plus 2X dan XY plus 2Y. Seperti itu. Kemudian perkalian skalar sama seperti perkalian skalar pada vektor, kita kalikan setiap komponen pada vektornya dengan skalar tersebut. Jadi katakanlah dengan F yang sama seperti di atas, kita akan menghitung 3F misalnya ya. Maka ini sama dengan 3 kali X kuadrat min Y dan 3 kali XY. Atau ini adalah 3X kuadrat min 3Y dan 3XY. Oke. Selanjutnya operasi kali titik ya, dot product. Dan yang ini adalah cross product. Ingat, cross product hanya dapat dilakukan pada fungsi yang panjangnya 3. Operasi kali titik sama seperti operasi kali titik pada vektor. Jadi jika kita punya F-nya adalah X, Y, Z misalnya ya, dan G-nya adalah 2X min Y, Z, maka
saya tulis di sini. F.G-nya adalah X, Y, Z dot 2X min YZ. Ini kita kalikan yang seotak lalu kita jumlahkan semuanya. Jadi 2X kuadrat min Y kuadrat plus Z kuadrat. Cross produknya seperti apa? Ini kita lakukan menggunakan determinan dari matriks ini ya. Jadi jika kita punya F, Y, Z-nya seperti F dan G-nya seperti yang diberikan di sini, maka F cross G ini adalah determinan dari matriks IJK. IJK-nya adalah basis untuk R3. Kemudian F1-nya adalah X, J-nya ini Y dan Z, kemudian ini 2X min Y dan Z. Determinannya apa ya? Kita dapat pakai cara sarus saja. Kita ulang, I dan J, ini berarti X 2X, Y min Y. Masih ingat ya, jika kita kalikan diagonalnya ke arah kanan, ini tandanya positif, tapi jika sebaliknya tandanya negatif. So, kita dapat YZI plus Z2XZJ ditambah min XYK. Lalu dikurangi 2XYK kurangi min YZI lalu dikurangi XZJ. Kita jumlahkan yang komponennya sama, YZ ditambah YZ2 YZI, kemudian yang J dengan J, 2 min 1 XZ, jadi plus XZ J, dan min 3 min 3 XY. Jadi ini hasilnya adalah fungsi yang bernilai vektor dengan komponen 2YZ, XZ, dan 3XY. Ingat bahwa pada cross product, jika kita mengalihkan F cross G, nanti akan berbeda hasilnya dengan G cross F. Ya, hasilnya akan menjadi negatifnya. Selanjutnya pada limit. Ini sebagai konsekuensi dari sifat limit ya. Kita skip saja. Kemudian turunan fungsi jika F dan G-nya punya turunan, karena tadi kita gunakan F-nya adalah XY dan G-nya adalah min X2Y, kita dapat cari F aksen adalah 1001 ya. Kemudian G aksennya adalah min 1002. Sehingga kita dapat menghitung dulu F plus G-nya. Kalau kita hitung dari F plus G, ini adalah 0 dan 3Y turunannya. Tentu ini 00, kemudian ini 0 dan 3. Ya, turunan terhadap X, turunan terhadap Y dari komponen pertama, turunan terhadap X, turunan terhadap Y dari komponen kedua. FG aksen ini akan kita dapatkan dengan cara menjumlahkan kedua nilai ini. Kita lihat, kedua matriks ini ya, F aksen plus G aksen. Ini adalah 1001 ditambah dengan min 1002. 0003. Oke, hasilnya sama. Begitu juga dengan perkalian skalar. Nah, mungkin yang agak tricky nih tentang aturan rantai. Pada fungsi yang bernilai vektor, kita tentu harus memperhatikan antara domain dan kodomain dan di antara fungsi-fungsi yang akan kita komposisikan ya.
Misalkan kita punya fungsi f-nya ini, domainnya merupakan bagian dari Rn, kemudian kodomainnya Rm, dan G-nya adalah fungsi yang terdefinisi di Rp, ya, kemudian luarannya Rn, maka kita tidak dapat melakukan komposisi G terhadap F, ya. Kita tidak dapat melakukan GOF. Kenapa? Karena G-nya ini kan dari Rp ke Rn, sedangkan masukan F-nya ini masukannya Rn ke Rm. Jadi di sini nilainya keluarannya Rm dimasukkan ke dalam sebuah fungsi yang masukannya harus ada P komponen. Ini tidak bisa kita lakukan. So, ya, jika kita punya seperti ini, yang dapat kita lakukan adalah F komposisi G. Mungkin dapat lebih mudah diilustrasikan menggunakan diagram Venn. Jadi dalam hal ini F-nya ini Rn ke Rm, dan G-nya adalah Rp ke Rm. Nah, kalau kita mau mengkomposisikan GOF, kita berarti dari Rp ke Rn, maaf, FOG, betul ya, GOF. Maaf, GOF itu kita kenakan dulu ke F-nya, jadi Rn ke Rm, harusnya ini fungsi selanjutnya jika akan dikomposisikan harus yang domainnya juga Rm. Sedangkan kalau G ini domainnya Rp. Gitu. Maka yang dapat dilakukan adalah FOG. Ya, jadi kita kenakan dulu ke dalam G, baru kita masukkan ke dalam F. FOG itu berarti kan F dari GX, sehingga jika kita lakukan, kita kenakan dulu terhadap G, lalu dari hasil luarannya ini kita petakan lagi ke Rm, ya, oleh F. Seperti itu. Nah, jika komposisinya dapat dilakukan dan kita ingin mencari turunan dari fungsi komposisinya, ini sama saja dengan kita menghitung perkalian dari turunan-turunan fungsi-fungsi yang telah dikomposisikan. Yaitu sekarang kita lihat operasinya dalam bentuk perkalian matriks M kali N dikalikan dengan N kali P. Baik, untuk alternanta ini kita lihat contohnya di bawah ini. Misalkan kita punya sebuah fungsi f dengan 3 buah variabel x, y, dan z. Dengan f-nya komponen-komponennya adalah x min y plus z dan 2x plus y min 3z. Sedangkan g-nya adalah u min v, 2u, dan 3v. Dalam hal ini berarti jika kita akan mengkomposisikan, apakah ini dapat dilakukan komposisinya? Kita lihat F-nya ini berarti masukannya dari R3, luarannya R2 ya, 2 buah komponen. Bagaimana dengan G? G ini masukannya 2 buah komponen, luarannya 3. Gitu. Oke, karena masukannya U dan V saja ya, luarannya ada 3 nilai. Yang ini masukannya ada X, Y, dan Z, dan luarannya 3 nilai. Jadi sebetulnya dalam hal ini kita dapat melakukan FOG atau GOF-nya. Pada contoh diberikan F komposisi G, ya, F komposisi G berarti kita dapatkan dengan cara mensubstitusikan X, Y, dan Z dengan komponen-komponen pada fungsi G, yaitu X-nya ini adalah U min V, Y-nya adalah 2U, dan 3V-nya ini sebagai Z. Jika kita substitusikan X, Y, Z, nilai X, Y, Z dalam bentuk UV-nya ini ke dalam fungsi F, maka akan didapat fungsi hasil komposisinya adalah seperti ini. Min U plus 2V, 4U min 11V. Turunannya seperti apa? Tentunya sekarang kita dapatkan turunannya hanya terhadap 2 buah variabel U dan V. Hasilnya adalah min 1, 2, 4, min 11.
Atau kita juga dapat menghitung turunan F-nya dulu, kemudian turunan dari G, lalu kita kalikan untuk mendapatkan turunan dari F komposisi G. Hasil yang didapat akan sama. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait fungsi bernilai vektor. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.